karena waktunya sudah mepet, Ustaz, kita pertanyaan dari penonton akan dari sini. Satu dari Afwan, satu dari Irfan. Coba ada yang mau bertanya? Pertanyaan seru-seru ya? Banyak ya? Oh gitu. Iya, waktunya terbatas. Ada yang mau bertanya dari teman-teman? Atau dari ibu boleh? Silakan berdiri. Ada live question. Tapi bilang-bilang kalau mau foto supaya aku nggak lagi mama. Oh itu deket sistem. Majuan sini deh, kesini deh, ke tengah. Nah, sip. Sebelumnya, Afwan Ustaz mau bertanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Nazmi. Pertanyaan saya, seperti yang disampaikan, iman itu yazidu wa yanqus. Nah, pertanyaannya, apa sih batas wajar naik turunnya iman? Karena setiap istilah naik turunnya iman itu suka dijadikan alasan. Ya, alasan kayak gak apa, aku nggak salah soalnya imannya lagi turun gitu. Pertama ngesain iman turun ya, degradasi sih. Makasih ya. Apa batasan wajar kualitas iman kita turun? Yang tadinya sholat zuhurnya ke masjid jadinya di rumah. Yang tadinya sholat zuhurnya jam tepat waktu jadinya last minute. Yang tadinya kajiannya seminggu sekali jadi sebulan sekali. Batas wajarnya itu yang tidak menimbulkan dosa yang besar. Gitu. Batas wajarnya itu yang tidak menimbulkan dosa, tidak menjadikan dosa. Makanya iman itu ya, kualitas iman kita kalau pengen kejaga itu kajian minimal seminggu sekali. Sebenarnya kualitas iman kita kalau pengen kejaga ya, kita pengen istiqomah. Pengen istiqomah itu ya jaga dengan belajar. Belajar itu bisa, teman-teman, saya ini ya, kemarin di Madinah saya ketemu sama Habib Muhammad Al-Futuhat. Saya tanya sama beliau tentang hukum bagaimana belajar lewat YouTube. Nah, kemudian Habib Muhammad Al-Futuhat bilang, boleh, tapi harus ada adabnya. Jangan dengerin kajian di YouTube sambil teman-teman seksi gitu. Maksudnya ini saya cuma jelasin. Mohon maaf saya angkat kaki dulu. Teteh dengerin kajian sambil pakai apa? Hot pants, celana panas. Pakai hot pants, pakai tank top, terus ngedengerin misalkan Adi Hidayat atau Ustaz Abdul Somad, kok nggak beradab gitu. Makanya saya ingat Kiai Haji Aceh Zakaria, Allah biarkan. Beliau itu ketua umum Persis dulu, meninggal tahun kemarin. Nah, di bulan pas gempa bumi Cianjur. Jadi bumi itu sebenarnya ya marah, tapi bukan marah, sedih ketika ditinggalkan alim ulama besar sebenarnya. Kiai Haji Aceh Zakaria itu karyanya banyak banget. Bukunya tuh jumlah bukunya melebihi usianya. Dan kitabnya itu menjadi referensi kitab-kitab di pesantren-pesantren di Indonesia. Kitab, tahu nggak? Salah satu kebiasaannya Kiai Haji Aceh Zakaria. Saya ke rumah beliau, saya dikasih buku itu tingginya segini dari bawah. Buku beliau semuanya besar, banyak banget, tebal-tebal, masya Allah. Nah, saya tanya kebiasaan belajar beliau yang menarik ini. Beliau itu kalau membaca kitab itu pakai jas atau kemeja minimal dan pakai peci dan guru. Jadi beliau itu menjadikan ketika beliau membaca buku seperti seolah bertemu dengan guru, rapi gitu. Itu beda banget. Saya praktekin ketika saya baca misalkan baca kitab-kitab misalkan dari
Ibnu Qayyim misalnya, atau Ibnu Jauzi misalnya. Ketika saya baca pakai biasa, dengan saya wudhu dan saya siapin catatan dan saya pakai parfum dan kemudian saya bajunya rapi, sholat 2 rakaat, lalu kemudian saya baca buku kitabnya, nah itu lebih beda maksudnya, lebih tenang gitu, beda. Makanya kalau lihat YouTube belajar boleh enggak? Ya boleh kalau misalkan teman-teman memang sibuk banget mau ikut kajian papa. Kajian papa kan jarang di masjid. Tadi ada yang tanya, kenapa sih di gedung terus? Memfasilitasi yang belum mau ke masjid. Yang belum mau ke masjid masih suka jiper gitu mau ke masjid. Ke masjid, ulama loba dosa. Nah udah kumpulin di sini aja. Menjadi majelis pendosa dulu. Ya udah kita ngumpul bareng lah gitu di sini aja. Mudah-mudahan nanti kita sekali-kali ke masjid bikin kajian jadi bisa. Nah, itu boleh belajar lewat YouTube, boleh buat menjaga keistiqomahan kita ya. Ketika iman kita turun ya, buka YouTube ya. Tapi kalau menjaga wudhu, siapin catatan, belajar, dengerin kajiannya, paus, catat. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, ikat ilmu itu ya dengan tulisan. Nah sekarang kan lagi musim lagi ya. Dulu tahun 2000-an kan 90-an banyak musim tentang blog ya. Ada WordPress, ada apa lagi, blogger dan macam-macam. Nah sekarang teman-teman bisa mengekspresikannya di TikTok, Instagram dengan bikin caption atau bikin website atau bahkan bikin buku, itu bisa. Coba deh, ini mohon maaf ya, kalau ada santri juga ini bisa dipraktekkan. Mengikat ilmu dengan tulisan itu salah satunya adalah tulis buku. Teteh misalkan lagi apa? Teteh gagal nikah, mohon maaf ya, misal ya, teteh gagal nikah atau teteh ada yang masalah gagal dalam berumah tangga. Coba itu gali menjadi ilmu. Gimana caranya? Merubah dari masalah menjadi makalah. Turunin masalah teteh sendiri. Kenapa pernikahan saya gagal? Suami diambil orang, ternyata nyakitin. Misalkan judulnya, kenapa suami bisa diambil orang? Suami gak paham gimana pentingnya memilih suami yang benar. Jadi tulisan. Ketika teteh nulis dari masalah teteh sendiri, teteh dapat solusi dari masalah itu sendiri. Dan bahkan teteh bisa ngingetin orang supaya gak terjebak dalam permasalahan yang sama. Teman-teman misalkan pelajar yang SMA misalkan sukses jadi siswa yang takwa, tulis itu, bikin artikelnya tentang itu. Coba gimana jadi siswa yang takwa. Siswa itu apa? Apa bedanya siswa dengan mahasiswa? Apa tugasnya siswa? Apa undang-undang yang menjelaskan tentang pendidikan, tentang tanggung jawab saya sebagai seorang pelajar? Kenapa banyak begal terjadi di dalam pelajar? Kenapa terjadi tawuran? Bagaimana kualitas pendidikan Indonesia dibandingkan itu? Jadi panjang itu, keren. Maka jadi anak muda yang musaqaful fikr, intelek dalam berpikir. Dia nggak terjebak dalam masalah, tapi dia justru merubah dari masalah menjadi makalah. Balik lagi tadi ke iman yang naik turun, maka itu batas wajarnya itu tidak sampai meninggalkan suatu yang wajib atau berdosa. Dosanya besar. Masih yang khilaf-khilaf masih dimaklumi, tapi masih bisa diperbaiki. Jangan jadi alasan. Nah, kalau misalkan, kenapa kamu nggak sholat? Iya nih, iman aku tuh lagi turun banget nih. Ya, itu mah murtad. Nah, sebilah gitu. Allah